Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 lapisan masyarakat yang ada di Kerajaan Luwu. Kira-kira lapisan masyarakat apa sajakah itu? Apa fungsi dan peran masing-masing lapisan masyarakat ini? Dan apakah masih ada pengaruhnya sampai saat ini? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 3 lapisan masyarakat di Kerajaan Luwu. Dalam masyarakat Luwu sendiri, umumnya terdapat 3 buah lapisan masyarakat yang melambangkan kedudukan mereka dalam masyarakat, serta terdapat pula beberapa keistimewaan dan hak-hak khusus apabila seseorang berada pada lapisan masyarakat tertentu. Meski demikian, menurut seorang peneliti bernama Priederisi mengemukakan bahwa pelapisan masyarakat di Tanah Luwu ini hanya ada 2 macam saja. Jadi 2 atau 3 ini? Langsung saja, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada lapisan yang bernama Anak Karung. Anak Karung ini merupakan lapisan masyarakat paling tinggi di Tanah Luwu. Lapisan ini pada masa Tomanurung dianggap sebagai kelompok masyarakat yang merupakan keturunan Dewata. Mereka dianggap sebagai ras unggul yang jauh melampaui manusia biasa pada umumnya. Kelompok Anak Karung ini juga dianggap sebagai sosok yang bisa memimpin umat manusia. Maka tak heran apabila Anak Karung ini dianggap sebagai golongan bangsawan, sekaligus sebagai sosok pemimpin atau Datuk Luwu itu sendiri. Biasanya dalam pemilihan Datu atau Pajung Luwu, maka golongan Anak Karunglah yang akan mewarisi gelar Datu ini. Merekalah yang akan dipilih dan diwariskan secara turun-temurun berdasarkan pertalian darah atau perkawinan. Ya, mirip-mirip sistemnya dengan di film-film kerajaan yang biasa kita nonton di TV. Meski demikian, perlahan-lahan kepercayaan akan kelompok Anak Karung ini kian semakin memudar. Kelompok Anak Karung tidak lagi mempunyai kedudukan prestisius seperti dulu, melainkan kini dianggap sama derajatnya dengan masyarakat biasa pada umumnya. Kemudian, lapisan kedua adalah Tomaradeka. Tomaradeka adalah lapisan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat. Tomaradeka ini memiliki sistem yang cukup fleksibel, dikarenakan meskipun mereka hanyalah rakyat biasa pada umumnya, namun mereka juga memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam jajaran penguasa Tanah Luwu. Tentunya dengan catatan mereka harus memiliki kapabilitas yang memadai. Misalnya, mereka orang yang cerdas, pandai dalam urusan agama, atau kaya raya. Maka biasanya mereka akan diangkat sebagai petinggi kerajaan, sekalipun berasal dari golongan Tomaradeka alias rakyat biasa. Dan inilah tadi 2 lapisan masyarakat Tanah Luwu yang dimaksudkan oleh Priederisi. Namun sebenarnya masih terdapat satu lagi lapisan terakhir. Lapisan ini dianggap sebagai yang terendah dan dianggap sebagai lapisan yang paling tidak memiliki kebebasan dan hak-hak seperti yang dimiliki oleh lapisan Anak Karung dan Tomaradeka. Lapisan ketiga ini dinamakan Ata. Lapisan ini adalah lapisan yang muncul diakibatkan beberapa hal, seperti orang tersebut kalah dalam perang, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai tawanan. Orang yang kalah dalam berjudi, orang yang memiliki banyak hutang dan tidak mampu melunasinya, orang yang melanggar sebuah aturan atau ketentuan adat, dan lain sebagainya. Adapun kasus di mana seseorang melanggar aturan adat atau pangadereng, maka biasanya akan mendapatkan hukuman, seperti dijual atau menjual dirinya kepada orang lain. Dalam hal ini, tentu saja orang tersebut telah menjadi ata. Orang yang memiliki status ata ini dianggap sebagai orang yang tidak berdaya, yang hanya mengharapkan bantuan dari orang lain saja.
Biasanya Atta yang menjual dirinya akan dibeli oleh seseorang dari golongan yang lebih tinggi dan dapat mewariskannya kepada keturunannya yang lain. Jadi turun-temurun ini Atta dimiliki sama orang dari kelompok keluarga tertentu misalnya. Meski terkesan penuh dengan kontroversi, namun terdapat pula alasan kuat di balik munculnya lapisan Atta ini. Beberapa alasan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat seseorang berusaha dengan sungguh-sungguh, supaya kelak dia bisa menjadi masyarakat yang merdeka dan tidak menjadi seorang Atta. Yang kedua, agar seseorang yang ikut dalam perang tidak menyerah begitu saja dan harus melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Karena apabila mereka tertangkap, maka mereka otomatis akan menjadi tawanan yang sudah pasti masuk ke dalam golongan Atta. Yang ketiga, untuk membuat masyarakat patuh akan aturan yang telah ditetapkan. Karena apabila melanggar, maka hukumannya jelas akan menjadikan mereka sebagai lapisan Atta. Meski demikian, lapisan Atta ini dianggap sebagai lapisan yang sangatlah rendah dan juga dianggap sebagai bentuk dari penurunan nilai-nilai moral dan juga martabat dalam diri seseorang. Olehnya itu, maka di tahun 1906, istilah Atta ini mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Di saat yang sama pula, dengan masuknya pengaruh Belanda ke Tanah Luwu, maka lapisan Anak Karung dan Tomarateka juga mulai semakin memudar. Tidak terasa lagi perbedaan di antara kedua lapisan masyarakat ini. Sudah banyak Anak Karung yang menikah dengan Tomarateka, yang mengakibatkan statusnya semakin bercampur-campur. Pun halnya di masa ini, saya rasa sudah tidak begitu kentara lagi lapisan-lapisan ini dalam masyarakat. Meskipun mungkin ada sebagian yang masih mempertahankan statusnya sebagai bangsawan atau bagaimana, namun dasarnya ya dia sama saja dengan rakyat biasa. Dia juga memiliki hak yang sama dengan rakyat biasa pada umumnya. Di zaman sekarang ini, status sosial seseorang tidak lagi ditentukan berdasarkan keturunan. Tidak lagi berdasarkan situ anak siapa, tapi dari kemampuan dan skill yang dimiliki oleh orang tersebut. Saya kira demikian. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana menurut kalian semua? Kalau kalian punya tanggapan mengenai hal ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Yang orang Bugis, yang orang Luwu, Palopo, dan sebagainya. Silakan teman-teman share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.